kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga anak-anak ustazah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai insan Abdul Rabb, kita mempunyai 3 values, yaitu Rabbani, amanah, beradab, dan juga 9 target lulusan. Berakidah yang sahih, ibadah yang benar, akhlak mulia, sehat dan kuat raganya, bersemangat mencari ilmu, disiplin dan mandiri, bersemangat dan mampu melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar, siap menghadapi tantangan menjadi warga dunia abad ke-21, mampu dan terbiasa membaca Al-Quran dengan benar, serta berusaha memahami isi kandungan Al-Quran. Sebelum belajar, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman wa razuqani fahman. Bertemu lagi kita dengan pembelajaran kimia di kelas 12 IPA. Materi kita masih tentang sifat koligatif larutan. Sifat yang keempat yaitu tekanan osmotik larutan. Osmosis atau osmotik itu adalah peristiwa mengalirnya molekul-molekul pelarut dari larutan encer ke larutan yang lebih pekat melalui membran semi-permeabel. Sedangkan tekanan osmotik, tekanan yang dibutuhkan untuk mencegah terjadinya osmosis tersebut. Ini contoh gambar terjadinya osmosis dan tidak terjadinya osmosis. Coba dilihat sebelah kiri. Ini larutan yang lebih encer, dia akan ke larutan yang lebih pekat ya. Pelarut akan bergerak ke larutan yang lebih pekat sehingga ketinggiannya akan berbeda. Ya, ini membran semipermeabelnya. Sedangkan jika osmosis itu ada tekanan, dia tidak akan terjadi. Ya, ini ada tekanan dari luar. Nah, inilah yang disebut dengan tekanan osmosis, sehingga osmosis itu tidak terjadi. Tidak ada permukaan air larutannya sama ya. Nah, di sini hubungan tekanan osmosis dengan konsentrasi larutan. Menurut Van Hoff, tekanan osmosis larutan encer dapat dihitung itu serupa dengan persamaan gas ideal. Rumusnya yaitu PV sama dengan nRT atau P sama dengan N per V dikali R kali T. Ya, ingat N per V itu adalah molar. Ya, jadi rumusnya bisa disederhanakan menjadi P sama dengan mRT. Kita masuk ke contoh soal. Sebanyak 18 glukosa, MR-nya 180, dilarutkan dalam air hingga volumenya menjadi 250 mili. Hitunglah tekanan osmosis larutan tersebut pada suhu 27 derajat Celcius. Dari soal kita ketahui massa dari zat terlarut adalah 18 gram. MR glukosa 180, volume 250 mili. Suhu 27 derajat Celcius ditambah 273 karena kita akan mengubahnya ke dalam Kelvin sehingga akan didapat suhunya itu 300 Kelvin ya. Yang ditanya adalah P. Jawab P sama dengan mRT. M kali R kali T. Nah, M ini, molar ini bisa kita ubah menjadi massa per mR dikali 1000 per V. Sedangkan kalau molar pakai P ya. Dia dalam gram satuannya, sedangkan kalau molar dia dalam mili, makanya dia pakai V. Nah, ini dikali R kali T. Nah, tinggal kita masukkan saja nilai-nilainya. Yang bisa dicoret kita coret. 18 per 180 ini adalah 0,1, kita coret. 1000 per 250 ini adalah 4. Ya, ini dikalikan dengan 0,082 dan 300. Di dalam soal memang tidak diketahui R-nya. R-nya tidak disebutkan, tapi kita sudah harus tahu nilai R itu adalah ketentuannya. Nilai nih R. Sudah tetapan gas. Ini biasanya kita pakai 0,082 saja. Jadi walaupun di soal tidak disebutkan,
kalian wajib tahu. Itu nilainya tidak akan berubah. Ya, jadi 0,082. Boleh dituliskan di diket, boleh tidak. Ini hasil perkaliannya dapatlah 9,84 ATM. Lanjut, ini dia rumus-rumus dari sifat koligatif larutan ya. Oke, ini judulnya salah ya. Ini sifat koligatif larutan. Ada larutan non-elektrolit dan larutan elektrolit. Mereka hampir sama rumusnya, hanya saja di sini perbedaannya adalah larutan elektrolit ini mempunyai I. I itu adalah faktor Van Hoff. Ya, dinyatakan rumusnya itu I sama dengan 1 ditambah dalam kurung N kurang 1 tutup kurung kali alfa. Alfa adalah derajat ionisasi elektrolit, sedangkan N adalah jumlah ion yang dapat dihasilkan oleh satu satuan rumus senyawa elektrolit. Contohnya seperti NaCl. NaCl itu kalau kita ionisasikan, dia Na plus dan Cl min. N-nya berarti 2. Ya. Ini Na1, Cl1, berarti N-nya 2. K2SO4. K-nya ada 2, SO4-nya 1. Kita tambahkan berarti N-nya jadi 3. Itu cara mudahnya ya untuk menentukan N. Nah, ini kita masuk ke contoh soal larutan elektrolit ya. Nih, contoh soalnya. Sebanyak 4,8 gram magnesium sulfat MgSO4, MR-nya 120, dilarutkan dalam air 250 gram. Larutan ini mendidih pada suhu 100,15 derajat Celcius. Kb dan Kf-nya diketahui ya. Nah, yang ditanyakan adalah derajat ionisasi MgSO4. Yang B, titik beku larutan. Berarti derajat ionisasi ini adalah alfa, sedangkan B adalah ditanya titik beku larutan, berarti ini TF yang ditanyakan. Nah, apa yang harus kita cari? Tentu yang diketahui di sini adalah yang paling mudah untuk mencari derajat ionisasi. Kita pakai rumus titik didih ya, karena titik beku kita tidak tahu. Ini nanti akan ditanyakan kan, titik beku ditanya. Berarti kita pakai rumus titik didih. Kenaikan titik didih ya. Nah, di sini kita ketahui masanya 4,8, masa zat terlarut, MR-nya 120, P masa airnya 250 gram, TB ini titik didihnya, titik didih larutan 100,15. Nah, kita ketahui bahwa titik didih air adalah 100 derajat Celcius, berarti kita bisa mencari delta TB-nya. Delta TB adalah TB dikurang TB0. Ya, TB 100,15 dikurang 100, berarti delta TB-nya dapatlah 0,15. Ustazah tidak menuliskan di sini ya. Tapi caranya seperti itu. Kalau TB-nya 100,15 berarti delta TB-nya 0,15 karena sudah dikurangi 100 ya. KB air sudah kita ketahui, KF air juga. Yang ditanya alfa dan TF. Kita jawab. Kita pakai untuk mencari yang A, kita pakai delta TB karena itu yang diketahui ya. Delta TB sama dengan KB kali M kali I. Atau boleh juga MKBI, boleh. Kalau mau mudah menghafal terserah ya. Yang penting ini perkaliannya sama saja. KB kali M kali I. Mau dibolak-balik terserah, ini boleh. Ya, ini kita jabarkan lagi. Molal ini bisa kita jabarkan massa per MR kali 1000 per P. I-nya juga kita jabarkan 1 ditambah N kurang 1 dikali alfa. Karena alfa yang akan kita cari. Ini masukkan nilainya semuanya. Delta TB-nya sudah diketahui 0,15, masukkan. KB 0,52 dikali dengan massanya 4,8. MR 120, 1000 dikali 1000 per 250. Nah, ini masukkan N-nya. N-nya dapat dari mana 2, Zah? Coba lihat Mg1SO41. Tambahkan, dapatlah dia 2. Berarti N-nya 2. 2 kurang 1
dikali alfa. Ini jangan diganggu gugat dulu. Yang di ujung ini jangan diganggu gugat dulu. Kita selesaikan dulu perkalian dari yang bisa kita selesaikan ini, yang mudah ini. Ya, ini perkaliannya kita kalikan dulu. Tapi ini jangan diganggu gugat. Oke, maka ini hasilnya, hasil perkalian dari ini adalah 0,0832. Ya. Nah, setelah kita dapat hasil perkalian ini, barulah kita kalikan dengan I-nya tadi. 2 kurang 1 kan 1 ya. 1 kali alfa kan alfa ya. Makanya ini 1 ditambah alfa. Kalau kita mengalikannya ke dalam, itu kita kalikan semuanya. 0,0832 kalikan dengan 1. 0,0832 kita kalikan dengan alfa. Tidak boleh hanya salah satu saja. Kalau hanya salah satu saja itu salah. Hati-hati di situ ya. Nah, ini kita kalikan ke dalam semuanya. Kita pindahkan ruasnya. 0,0832 alfa ini sama dengan 0,15 dikurang 0,0832. Hati-hati ya pengurangannya. Alfa itu tidak ada negatif. Jadi kalau misalnya kalian dapat negatif berarti kalian salah. Nah, ini tinggal kita bagikan saja. Ini dapatlah 0,8. Atau kita bikin dalam persen itu 80%. Ya. Karena 0,8 itu sama dengan 80/100 ini. Kalau 0,08 itu baru 8%. Tapi kalau 0,8 itu dia 80%. Oke. Sekarang kita jawab yang B. Untuk menentukan titik bekunya, kita cari dulu penurunan titik beku dengan rumus delta TF sama dengan KF dikali molal. Ini molal ya, dikali I-nya, tapi ini dijabarkannya, boleh. Nah, ini kita masukkan nilai-nilainya, karena tadi sudah diketahui kan, alfanya juga sudah diketahui, kita masukkan 0,8. Jangan 80% ya, tapi dalam bentuk koma. Nah, ini hasil perkalian dari ini dapatlah 0,288 dikali 1 ditambah 0,8. Karena ini 2 kurang 1, 1 dikali 0,8. Dapatlah 0,8. Berarti 1 ditambah 0,8. Ya, ini 0,288 ini hasil perkalian dari ini yang panjang ini. Ini hasil kalinya semua, hasil baginya. Oke, ini ditambahkan dulu karena dia dalam kurung, karena dia ada angka, kita tambahkan, kecuali kalau dia dalam permisalan. Kalau permisalan tidak bisa kita tambahkan, tapi kalau dia dalam angka dan dia sudah ada angkanya, kita tambahkan langsung. Kita tambahkan baru kita kalikan dengan di luar. Ya, ini ditambahkan 1 tambah 0,8, ini 1,8. Kita kalikan dapatlah 0,52. Itu adalah delta TF-nya. Yang ditanya bukan delta TF, tapi TF. Ingat, TF itu adalah negatifnya dari delta TF. Karena titik beku air adalah 0. Ya, 0 dikurang 0,52 dapatlah negatif 0,52. Ini sorry ya, salah ketik. Ini hasilnya 0,052. Contoh soal yang kedua. Sebanyak 1,2 gram MgSO4 dilarutkan ke dalam air hingga volumenya 500 ml. Hitunglah tekanan osmosis dari larutan yang terjadi. Jika diketahui ARMG24, S32O16. Di sini kita ketahui gram atau masanya 1,2 gram, volumenya 500 ml. Berarti kita harus mencari MR. Kalian harus mencari MR dari MgSO4 ya, terlebih dahulu. Yang ditanya adalah Pi. Ini kita masukkan saja langsung rumusnya, MRT kali I. Nah, ini molar ini adalah massa per MR kali 1000 per V kali R kali T kali I. Nah, di sini perlu diingat, I itu catatannya adalah kalau dia elektrolit kuat, I-nya sama dengan N. Kalau elektrolit lemah, I-nya sama dengan 1 ditambah N kurang 1 kali alfa. Kalau dia non-elektrolit, I-nya sama dengan 1. Ya. Di sini contoh soal ini MgSO4.
MgSO4 ini dia termasuk elektrolit kuat, sehingga I itu sama dengan nilai N-nya. Jumlah dari kation anionnya. Ya. Bagaimana kita ketahui dia itu elektrolit kuat? Nah, kalau elektrolit kuat itu di soal itu dia tidak ada alfa di situ. Nah, kalau tidak ada alfa di soal itu, tidak ada ditanya alfa, berarti dia itu kuat. Biasanya seperti itu. Ya. Nah, ini karena dia elektrolit kuat, MgSO4, Mg1, SO41 kita tambahkan jadi N-nya adalah 2. I sama dengan N. Ya, berarti ini kita masukkan saja nilainya. MR-nya tadi dicari tersendiri ya. Ini kita kalikan saja, dapatlah dia 0,984. Ini tugas pada hari ini. Buatlah sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya, dan tidak ada yang sama antara satu sama lain. Itu dia pasti berbeda-beda. Kalau kalian mencari sendiri, itu tidak akan ada yang sama. Tolong diedit ya. Kalau ini boleh dibuat dalam Word. Kalau ini susah buatnya dalam Word, ya silahkan ditulis saja di buku dan difoto. Kalau ini boleh dalam Word. Kalau misalnya pun kita mencari di internet jawabannya, itu tolonglah diedit, dibaguskan ya, sebagus-bagusnya. Kalau bisa dikasih gambar, itu lebih bagus lagi. Buatlah dia kayak paper ya. Ini tugas hari ini. Oke? Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak ustazah semuanya. Tetap bersemangat menuntut ilmu, tidak mudah menyerah, disiplin dan mandiri. Karena slogan kita adalah We are future leaders. Demikianlah dari ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.